Al-Quran pertama kali diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga menjadi pedoman bagi semua umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Dengan Al-Quran, maka hidup yang dijalaninya bisa lebih terarah dan terhindar dari perbuatan dosa. Membaca Al-Quran dan menghayati serta mengamalkannya adalah satu ibadah. Al-Quran merupakan kitab panduan hidup manusia dan referensi utama umat Islam. Diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rumah Al-Quran Nurus Sa'adah merupakan tempat di mana pembelajaran mengenai Al-Quran dikenalkan kepada santri sejak usia dini. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun metode yang diajarkan di sini adalah metode Umi. Metode Umi adalah metode praktis membaca Al-Quran secara baik dan benar, dengan cara langsung dan diulang-ulang, dengan sentuhan dari guru-guru atau ustadz yang penuh kasih sayang. Kami di sini menggunakan metode Umi namanya. Kebetulan saya tersertifikasi metode Umi tahun 2010 di Surabaya. Jadi saya bekal dari situ, saya terapin di Rumah Quran Nurus Sa'adah karena punya nilai. Biasanya kalau metode Umi, dia tidak bisa mengajar ketika belum tersertifikasi. Ya, jadi alhamdulillah pembelajarannya bukunya 6 jilid sama seperti Iqra, tapi ada tambahan jilid Gharibul Quran sama jilid tajwid dasar. Kemudian proses pembelajarannya lebih tersusun rapi. Dia ada sistem gitu, masih ada sistem pembelajaran gitu ya. Tidak hanya iniin buku, tapi melatih guru-gurunya untuk mengawali pembelajaran mulai dari doa. Doanya doa khusus, dia ada doa khusus di metode Umi. Kemudian nadanya juga nada khusus metode Umi. Dan pembelajaran selanjutnya setelah doa itu ada pengulangan hafalan, penambahan hafalan minimal one day one ayat, 1 hari 1 ayat begitu minimalnya. Kemudian ada qiraah, membaca. Kalau membaca di metode Umi digunakan klasikal baca simak. Jadi 1 orang guru 10 orang siswa itu sama semuanya, jilidnya jangan berbeda-beda. Misalnya dalam kelompok itu jilid 3 semuanya. Jadi 1 guru semuanya sama bukunya, jilid 3 misalnya jilid 3 semuanya. Ya, sampai kemudian itu lulusnya juga setelah selesai misalnya jilid 3, sebelum masuk ke jilid 4, dia harus diuji dulu oleh koordinator saya dalam hal ini. Al-Halimu. Di tempat inilah para santri diajarkan untuk membaca Al-Quran secara praktis, sehingga sangat mudah bagi para santri untuk mengikutinya. Al-Hafidhu. Al-Muqitu. Wa qulna
faja'alna hamaltahu. Formasi duduk para santri pun dibuat dalam satu lingkaran, guna memudahkan guru untuk menyimak semua bacaan-bacaan. Pembelajaran diawali dengan berdoa bersama, kemudian melakukan murojaah atau mengulang-ulang hafalan yang sudah dipelajari. Al-ataka tilamizun tilakuma al-halimu. Santri-santri diwajibkan untuk membaca dengan suara keras, lalu memperagakannya. Dilanjutkan dengan baca simak untuk mengecek hafalan-hafalan dan ditutup kembali dengan doa. Kita santri sudah 50-an santri, alhamdulillah sudah bisa dikondisikan dengan metode Umi. Dan 25 santrinya sudah masuk wilayah Al-Quran, ya. Karena kebanyakan memang anak-anak ini dititipkan ketika masih dalam Iqra. Ketika masuk metode Umi, dia harus tashih namanya. Jadi dicek lagi, benar gak kemampuannya sampai di Iqra 3 misalnya, Iqra 4. Kadang ketika sudah ditashih, dicek lagi, malah menurun gitu ya. Harus kembali di jilid 1. Tapi alhamdulillah, saya kasih pesan kepada orang tua, kamu jangan cuma hanya mengejar buku. Kalau pengejar buku ini sudah jilid, anakku sudah jilid 4, 5, itu malahan tidak efektif. Kamu harus mengerti bahwa meskipun jilid 1, jilid 2 anak ini, tapi tamaurij hurufnya tepat, fasihah mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu benar, panjang pendeknya benar, tajwidnya benar, nggak ada masalah. Rumah Quran Nurus Sa'adah terletak di Pulau Harapan, Kabupaten Banyuasin, yang bertujuan membentuk generasi yang memiliki akhlakul karimah, berkepribadian Islami, berilmu, serta bertanggung jawab. Belum tersedianya rumah Quran di tempat memotivasi seorang guru Ustadz Yai Sya'bani bersama warga setempat berinisiatif untuk mendirikan rumah Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Berdirinya rumah Al-Quran ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Ustadz Yai Sya'bani, di mana para generasi-generasi yang sedang tumbuh kembang tidak mendapatkan sentuhan Al-Quran dan kajian-kajian agama lainnya. Kehadiran kami ini sangat membantu program desa, kemudian program masyarakat dan Banyuasin pada khususnya, apalagi sekarang Bupati Banyuasin kan ada brandnya itu adalah Banyuasin Religius. Maka alhamdulillah ini salah satu kepedulian kami terkait dengan kehadiran Nurus Sa'adah. Kemudian yang kedua, hadirnya Nurus Sa'adah ini adalah panggilan hati, ya. Karena kami di samping menjadi pemilik Nurus Sa'adah juga sebagai penyuluh agama Islam. Al-Quran juga sudah jelas dalam Al-Quran kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dalam hadis Rasul yang sering kita dengar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka motivasi dari sinilah mudah-mudahan dengan hadirnya Nurus Sa'adah kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang terbaik, ya. Dan Al-Qur'an ini menjadi sahabat, ya. Tidak hanya sahabat untuk orang tua, tapi sahabat dari anak-anak sejak dini. Karena kebetulan kami di sini pembelajaran Al-Qur'annya dari mulai usia 3 tahun sampai dengan usia 15 tahun.
Jadi usia anak-anak PAUD, TK, sampai kemudian usia-usia anak-anak SMP. Ya. Maka oleh karena itu, berbekal dari optimis, motivasi ya, terkhusus dari orang tua juga yang memberikan pesan wasiat kepada kami, dimanapun kamu berada, jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup. Maka ini Al-Quran menjadi ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ini bagian dari kehidupan kami. Maka Alhamdulillah, diwujudkanlah lewat lembaga yang namanya Rumah Quran Nurus Sa'adah. Kemudian yang ketiga, motivasi hadirnya Nurus Sa'adah di tengah-tengah masyarakat ini adalah untuk meminimalisir gejala-gejala anak-anak muda yang sekarang ini lahirnya gadget, ini luar biasa ya. Sangat berpengaruh sekali untuk tumbuhnya akhlak dalam diri anak ini. Maka dengan Nurus Sa'adah, orang tua minimalnya sejam 2 jam anak-anak stay bersama Al-Quran. Ya, tidak selalu melulu kaitannya dengan HP, main game dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah, dan orang tua sangat antusias gitu ya dengan kehadiran Nurus Sa'adah ini. Bagi para santri, menuntut ilmu merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Impian kita sebagai orang tua kan, sebagaimana Rasulullah mengatakan, nanti diberikan mahkota tersendiri khusus bagi orang tua, yaitu ketika apa? Ketika ada satu aja dari kelompok ahlu, dari keluarga itu, yang mampu menjadi hufad, menjadi penghafal Al-Quran. Maka inilah yang kemudian motivasi orang tua, jadi termotivasi untuk mengamanahkan anaknya di Nurus Sa'adah. Ya, karena motivasi dari hadis Rasulullah yang memberikan mahkota. Jangan B katanya Ustadz, mahkotanya cuma mahkota orang-orang putri-putri Indonesia zaman sekarang. Mendingan mahkota yang abadi nanti di akhirat katanya. Alhamdulillah kata Ustadz. Inilah bagian dari keindahan kata ibu-ibu yang namanya Al-Quran. Telah datang bulan penuh keagungan, bulan penuh keberkahan. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Di rumah Quran para santri, selain menerima ilmu-ilmu agama, khususnya mempelajari Al-Quran, para santri juga dibekali ilmu tentang berdakwah, yang nantinya akan menjadi bekal mereka untuk terjun ke masyarakat, agar pandai dalam berdakwah. Kedua, kita siapkan keikhlasan niat kita menjalankan puasa Ramadan ini ikhlas karena Allah, ikhlasun niat. Ketiga, kita siapkan ilmu kita mengenai seputar puasa Ramadan, biar kita menjalankan puasa Ramadan ini sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Keempat, kita siap. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat menyerukan, mengajak serta memanggil manusia untuk beriman, serta taat pada Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Yang kedua, kita murajaah hafalan kita surat Metode murojaah merupakan kegiatan mengulang kembali pelajaran atau hafalan. Metode ini biasanya dilakukan oleh para hafiz untuk menjaga hafalan Al-Quran mereka agar tidak lupa dan salah. Tartil, bacaan Al-Qurannya itu tartil, ya. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Baca Al-Quran secara tartil. Jadi bacaannya sesuai dengan hukum tajwid, dan alhamdulillah kami ini kelas TPQ yang jam 4 sampai jam 5 itu sudah diajarkan tajwid, dan alhamdulillah sudah lumayan mahir begitu dalam
membaca Al-Quran disertai dengan hukum tajwid. Ini harapan besar kami, mudah-mudahan dengan ada hadirnya metode ummi itu bisa menjawab yang sekarang kadang anak-anak itu susah betul ya untuk belajar Al-Quran secara tartil. Menghafal Al-Quran di usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara murojaah bersama. Teknik ini dapat dilakukan dengan duduk melingkar, dan setiap anak akan membaca 1 halaman atau 2 halaman atau ayat per ayat. Biasanya kadang kalau bahasa di sini basing bae ya. Jadi terserah bagaimana bacaannya, yang penting anak ngerti aja huruf Al-Quran gitu. Mau panjang pendek, mau huruful huruf, itu tidak diindahkan. Nah ini alhamdulillah di metode ummi itu sangat diprioritaskan yang terkait dengan tajwid, terkait dengan tartil Al-Qur'annya yang fasih, makhorijul hurufnya yang benar gitu. Ini alhamdulillah seperti itu untuk terkait dengan metode. Wasuyiratil jibal fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada. Ketika salah satu santri membaca, yang lain akan mendengarkan bacaan, sekaligus membetulkan bacaan yang salah. Begitu seterusnya. Sekarang ditambahin hafalannya 1 ayat ya. Murojaah sangat bermanfaat bagi santri, karena metode menghafal Al-Quran dengan konsep mengulang-ulang hafalan. Dan murojaah merupakan metode menghafal yang sangat mudah dan sangat efektif untuk bisa dimengerti dan diserap oleh santri. Bulan suci Ramadan yang juga disebut sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Karena di bulan ini banyak hikmah kehidupan yang dapat diperoleh dengan berpuasa dan juga mengendalikan hawa nafsu, sekaligus memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Quran dan sholat-sholat tarawih. Untuk Ramadan, Rumah Quran Nurul Sa'adah tetap melaksanakan proses pembelajaran di Ramadan, tetapi durasi waktunya mungkin yang dibedain dengan di waktu-waktu yang lain. Cuma di Ramadan ini dikhususkan untuk tadarus Al-Quran, kemudian tasmi'ul Quran. Jadi kami ada program tasmi'ul Quran, memperdengarkan hafalan Al-Quran. Jadi ada target, misalnya anak ini ketika di Ramadan minimal dia bisa setengah juz begitu ya, menambahkan hafalannya. Jadi ada program khusus tasmi'ul Quran. Kemudian di Ramadan juga kita ada kegiatan-kegiatan seperti iftar jama'i, ya, buka puasa bersama. Kemudian ada lomba-lomba, kalau kami di sini ada senadaku namanya, Semarak Nuansa Ramadan di Rumah Quranku. Jadi ada acara-acara tampilan anak gitu ya, lomba azan, lomba tilawah, lomba tartil Quran, kemudian sahril Quran ya, sarhil Quran. Kemudian juga ada lomba pidato, pildacil ya, pidato cilik ya, ceramah cilik. Jadi memang sengaja diadakan, kenapa? Karena momentumnya tepat. Kemudian ketika anak-anak dibiasakan untuk berkompetisi, itu bisa menimbulkan semangat bagi anak-anak untuk nantinya bisa tampil di tengah-tengah masyarakat. Ya, berawal dari hal yang sederhana gitu ya. Biasa berkompetisi, biasa juga nantinya untuk tampil di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh semua umat Islam.
karena pahala yang diberikan Allah berlipat ganda. Dalam satu hadis riwayat Muslim, setiap amal anak Adam atau manusia diberi ganjaran 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Untuk lebih bisa masyarakat merasakan kemanfaatan Nurus Sa'adah, kalau kita lihat masih sangat sederhana untuk kondisi saat ini ya. Tapi insya Allah kami sebagai pendidik dan juga pemilik Nurus Sa'adah ini mau terus berbenah. Dan insya Allah kami sudah timbun lahan di belakang, akan dibangunkan masjid sama lokal permanen dan juga tempat-tempat khusus untuk anak-anak biar lebih fokus dalam belajar Al-Quran. Dan ini tentunya kalau ketika fasilitas kita sudah maksimal, outputnya juga insya Allah akan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik di masyarakat. Bahkan masyarakat sendiri menginginkan anak-anak ketika sudah dididik di Rumah Quran Nurus Sa'adah mampu ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya masyarakat ketika ada acara-acara khusus bisa sebagai pembaca Al-Qurannya dari anak-anak siswa-siswi atau santri-santri Rumah Quran Nurus Sa'adah. Ketika di tengah-tengah masyarakat ada acara-acara yasinan, misalnya minimalnya dia mampu untuk menjadi imam ya bagi acara di yasinan tersebut. Ketika acara di desa juga dia mampu untuk kemudian bisa menjadi pengisi khususnya di bidang keagamaan. Jadi ini cita-cita terkecilnya. Kalau cita-cita terbesarnya adalah mudah-mudahan mampu menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama yang bisa dibanggakan nanti di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ramadan dimaknai sebagai bulan Al-Quran, karena pada bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.